Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah merupakan tujuan dan cita-cita bagi semua pasangan suami istri. Namun juga perlu disadari bahwa tidak semua dalam kehidupan rumah tangga seseorang bisa berjalan mulus seperti yang kita inginkan. Karena cobaan dan rintangan akan selalu hadir dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk selalu bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Seperti yang kita tahu, dalam rumah tangga sendiri terdapat perbedaan kedudukan untuk suami dan juga istri. Akan tetapi dalam hal ini, seorang istri mempunyai kedudukan yang cukup istimewa dalam rumah tangga, terutama istri yang soleha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia ini penuh dengan nikmat, dan sebaik-baik nikmat dunia yaitu istri yang soleha." Hadis riwayat Muslim. Sedangkan kaum laki-laki dalam rumah tangga sudah jelas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas bagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sahabat beriman, dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwasanya laki-laki merupakan pemimpin dalam setiap rumah tangga. Akan tetapi tanpa kita sadari dalam kehidupan keluarga, tak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu, bagi para suami perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam dikatakan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri. Lalu, apa saja dosa suami terhadap istri tersebut? Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama kepada istri maupun anak-anaknya adalah kewajiban bagi para suami. Karena dalam hal ini, kewajiban suami adalah untuk memelihara diri dan keluarganya dari pedihnya azab kubur dan siksa neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran surah At-Tahrim ayat 6. Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kewajiban seorang suami adalah mengajarkan istri dan anak-anaknya akhlak yang baik supaya keluarganya bisa terhindar dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang melalaikan perintah agama. Yang kedua, tidak merasa cemburu.
Ada kalanya sifat cemburu sangat diperlukan, terutama ketika kita sudah berumah tangga. Selain bisa menjadi bumbu-bumbu cinta dalam rumah tangga, rasa cemburu dari suami juga bisa menjaga keluarganya dari sifat dan sikap yang kurang terpuji. Akan tetapi juga harus diperhatikan, cemburu kepada pasangan juga tidak dianjurkan berlebihan, sehingga malah bisa menyebabkan perselisihan yang berujung keretakan dalam rumah tangga. Dalam hadis riwayat An-Nasai sudah dijelaskan, melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayyuth. Yang dimaksud ad-dayyuth adalah seorang laki-laki dalam rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istri atau keluarganya sama sekali. Jadi perbuatan menyimpang apapun yang dilakukan oleh istri atau anak-anaknya tidak pernah mendapat teguran dari suami. Ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam karena bisa membawa dampak buruk bagi keluarganya. Yang ketiga, tidak memberi nafkah istri. Hal ini sudah sangat banyak terlihat pada masyarakat kita, yakni suami yang tidak malu menelantarkan anak istri tanpa diberikan nafkah lahirnya, dan justru malah si istri yang diminta untuk bekerja. Kalau kita mau berpikir, seseorang wanita yang rela meninggalkan kedua orang tuanya demi mengabdi kepada suami, dan bahkan rela mengandung anak dan juga melahirkan anak untuk suami. Akan tetapi, perjuangan hidup dan mati seorang wanita tersebut seolah tiada artinya di mata seorang suami. Sungguh, yang demikian itu suami telah berdosa besar kepada istrinya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan seorang orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk suami. Sudah tak heran lagi banyak seorang istri yang rela bekerja demi membantu perekonomian keluarganya. Namun yang banyak kita lihat justru malah sebaliknya, yakni seorang istri yang bekerja untuk keluarga dan suami sebagai kepala rumah tangga malah enak-enakan di rumah tanpa berpikir bahwa peran seorang suami adalah sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab memberi nafkah untuk keluarganya. Jika seorang suami tidak bekerja karena malas dan menyerahkan semua kebutuhan ekonomi kepada istri, maka suami yang seperti itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi, dan Nasai. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa yang seharusnya memegang peran penting untuk kelangsungan